Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Guru di tema 4 subtema 3. Kali ini Bu Guru akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Nah, penyakit-penyakit peredaran darah itu sangat banyak. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah seperti di sini ada penyakit hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner. Bu Guru ingatkan kembali ya, hipertensi itu apa? Hipertensi itu adalah penyakit tekanan darah tinggi. Hipotensi itu adalah penyakit tekanan darah rendah. Dan jantung koroner itu adalah penyakit penyumbatan pembuluh darah yang menuju ke jantung. Nah, bagaimana cara kita mencegah penyakit peredaran darah tersebut? Yaitu dengan cara rajin berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, serta banyak mengkonsumsi makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan. Usahakan hindari mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak dan kolesterol. Gangguan peredaran darah yang selanjutnya yaitu varises. Varises itu apa? Varises itu adalah penyakit pelebaran pembuluh darah balik yang ada di kaki. Cara untuk mencegahnya yaitu dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Penyakit gangguan peredaran darah selanjutnya, anemia. Anemia itu apa anak-anak? Ya, penyakit kekurangan sel darah merah. Bagaimana cara kita mencegah? Yaitu dengan cara rajin mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi ya. Yang kedua yaitu leukemia, yaitu penyakit kelebihan sel darah putih. Caranya mencegah yaitu dengan cara menerapkan pola hidup sehat seperti yang tadi Bu Guru jelaskan. Yang ketiga yaitu demam berdarah. Demam berdarah ini bisa dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Talasemia, yaitu penyakit sel darah merah yang bentuknya tidak beraturan. Caranya untuk mencegah penyakit ini tidak bisa anak-anak. Kenapa? Karena talasemia ini merupakan penyakit keturunan. Yang kelima, hemofilia, yaitu penyakit darah sukar membeku. Gangguan ini tidak dapat diobati, tetapi bisa dicegah. Caranya yaitu dengan menghindari terjadinya pendarahan agar darah tidak terus mengalir ya. Nah, ini merupakan salah satu cara atau contoh seorang anak yang menjaga kebersihan lingkungan untuk menghindari terjadinya penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, dikenal dengan istilah 3M+. Apa saja itu? Yang pertama, menguras tempat penampungan air. Yang kedua, mengubur barang bekas. Yang ketiga, menutup tempat penampungan air. Dan yang terakhir yaitu mengolesi lotion anti nyamuk. Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah secara umum bisa dilakukan dengan yang pertama, beristirahat yang cukup ya. Yang kedua, usahakan memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi ya. Dan yang ketiga, tentu saja berolahraga secara teratur. Muatan bahasa Indonesia, mengidentifikasi ciri dan jenis pantun. Kalian amati pantun yang ada di layar kalian. Hari Minggu pergi ke dokter gigi, pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Nah, kalian lihat, untuk mengidentifikasikan pantun ini, kalian tentukan ciri-ciri pantunnya terlebih dahulu. Bisa kalian lihat dari saja atau rimanya, bisa kalian lihat dari suku katanya, bisa kalian lihat dari jumlah baris yang ada dalam setiap baitnya. Nah, dan tentukan jenis pantunnya. Ya, apakah dia termasuk pantun berdasarkan usia atau berdasarkan isinya, ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat pantun yang berdasarkan usia. Seperti yang kalian ketahui bahwa berdasarkan usia itu pantun dapat dibedakan menjadi 3. Ada pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Untuk membuat pantun, yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, menentukan tema pantun. Kemudian yang kedua, tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Ya, yang ketiga, kan menulis isi terlebih dahulu ya. Kemudian kalian tuliskan sampiran. Perhatikan saja pada bagian sampiran dan isi pantun itu harus sesuai. Antara baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat, saja atau rimanya. Membuat pantun nasihat. Ini adalah merupakan pantun yang dibuat berdasarkan isinya. Ketika akan membuat pantun nasihat, tentukan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin kalian sampaikan terlebih dahulu.
Ingat, jangan lupa perhatikan hal-hal penting sebelum kalian membuat pantun. Menjelaskan tradisi berpantun, anak-anak. Jadi, tradisi berpantun itu biasanya dipentaskan pada upacara adat pernikahan. Tradisi berbalas pantun masyarakat Betawi di acara pernikahan dikenal dengan sebutan tradisi palang pintu. Nah, ini kalian lihat ya, tradisi masyarakat Betawi yaitu berbalas pantun pada upacara pernikahan dengan menggunakan adat Betawi. Mengidentifikasikan isi atau makna dan amanat pada pantun. Kalian lihat di sini pantunnya, ranting pohon mudah patah, saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tak boleh dibantah, itulah tanda anak berbakti. Berdasarkan isinya yang terletak di baris ketiga dan baris keempat, pantun di atas termasuk pantun nasihat. Amanat daripada pantun tersebut adalah seorang anak harus berbakti kepada orang tua dengan cara menuruti dan tidak membantah perkataan atau nasihat orang tua. Nah, misalnya kalian disuruh di rumah rajin belajar ya, selesaikan tugas yang bu guru berikan, atau selama pembelajaran daring kalian tidak boleh membantah. Itu merupakan nasihat dari orang tua kepada anaknya ya. Kemudian membaca dan menjelaskan amanat yang ada pada pantun. Langkah-langkah yang perlu kalian lakukan, yang pertama adalah kalian harus membaca isi pantun yang ada di baris ketiga dan keempat. Kemudian kalian pahami apa yang dimaksud dalam isi pantun tersebut. Kemudian menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa kalian sendiri dan mudah dipahami. Muatan SBDP anak-anak, kita akan mempelajari sekarang tentang gambar cerita yang sudah sering kita bahas anak-anak ya. Gambar cerita itu disebut juga dengan gambar ilustrasi, yaitu gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar cerita itu sebagai untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Merancang gambar cerita, jadi sebelum merancang gambar cerita, kalian terlebih dahulu harus menentukan tema ya. Kemudian setelah tema itu ditentukan, kita dengan mudah menentukan alur ceritanya. Agar dapat melakukannya, coba kalian ingat kembali bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita. Nah, di sini langkah-langkahnya yang pertama, menentukan ide atau gagasan atau tema anak-anak ya. Kemudian yang kedua, membuat sketsa atau rancangan gambar, biasanya dengan menggunakan pensil agar mudah dihapus. Yang ketiga yaitu teknik mewarnai. Ada dua teknik anak-anak ya, mewarnai, teknik basah dan teknik kering. Teknik basah menggunakan media pengencer, sedangkan teknik kering tidak menggunakan media pengencer. Membuat gambar cerita. Sebelum kalian sudah mempelajari tahapan dalam membuat gambar cerita. Nah, sekarang kita akan membuat gambar cerita sendiri. Kalian dapat membuat gambar cerita tentang kegiatan sehari-hari atau pengalaman yang menarik menurut kalian ya. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang menuliskan gambar cerita. Bu guru berikan contoh anak-anak ya. Di sini sudah jadi gambar ceritanya, sudah diwarnai. Nah, temanya misalnya akibat yang tidak berhati-hati saat bersepeda. Tokoh dalam cerita ini adalah Tony dan Dedi. Tony ini memiliki sifat kurang hati-hati dan Dedi memiliki sifat penolong. Alur cerita, Tony tidak berhati-hati saat mengendarai sepeda. Sepeda Tony, bukan Benny ya, sepeda Tony menabrak batu yang ada di jalan. Kemudian Tony terjatuh dari sepeda. Dedi yang ada di dekat Tony segera menolong Tony. Nah, gambar yang sesuai dengan cerita tersebut kalian bisa lihat di gambar ini ya anak-anak ya, sesuai dengan alur cerita yang tadi. Selanjutnya muatan PPKN, manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Jadi tujuannya sama. Di sini ada beberapa warga masyarakat yang sedang melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Kalian nanti akan mendapatkan hak, yaitu menikmati udara yang bersih serta lingkungan yang terbebas dari kuman penyakit. Apa saja manfaat gotong royong itu? Manfaatnya adalah yang pertama, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang harmonis. Yang keempat, memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga.
Yang kelima yaitu menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Setiap warga itu memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab yang berbeda-beda. Misalnya dalam kegiatan musyawarah, ya ada kegiatan musyawarah misalnya memilih ketua RT atau RW. Nah, di sini ada contohnya yaitu hak berhak untuk mengemukakan pendapat. Ya, tentu saja dengan menggunakan bahasa yang sopan ya. Kemudian tidak boleh mencela pembicaraan orang lain atau tidak boleh menyanggah pembicaraan orang lain. Jadi gunakan hak kalian dengan benar ya. Contoh kewajiban, kerja bakti bersama-sama. Ini merupakan contoh kewajiban yang harus kalian lakukan di lingkungan masyarakat. Contoh tanggung jawab di lingkungan masyarakat yaitu membuang sampah ke tempat sampah. Jadi walaupun tidak ada yang melihat, kita harus memiliki prinsip atau tanggung jawab bahwa jika kita memiliki sampah, buanglah di tempat sampah. Jangan nanti kalian baru ada orang baru membuang sampah di tempat sampah. Kalau tidak ada yang melihat, nanti buang sampah sembarangan. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Nah, muatan PPKN selanjutnya yaitu akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Dalam hal membuang sampah di tempat sampah itu merupakan salah satu contoh penerapan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Apabila kalian tidak melakukan kegiatan membuang sampah di tempat sampah, apa yang akan terjadi? Akibatnya sampah itu akan berserakan, membuat lingkungan menjadi kotor dan dapat menyebabkan banjir. Lingkungan yang kotor ini dapat menjadi sumber penyakit. Muatan IPS, interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Nah, kalian lihat di sini ada gambar pasar anak-anak. Jadi di pasar itu merupakan tempat terjadinya transaksi antara pembeli dengan penjual, ya. Transaksi jual beli dengan pedagang buah itu merupakan salah satu contoh interaksi dalam bidang ekonomi. Selain transaksi kebutuhan barang, transaksi kebutuhan jasa juga termasuk interaksi dalam bidang ekonomi. Misalnya ada orang yang menawarkan jasa untuk mengangkut barang belanjaan. Nah, itu merupakan jasa dalam bidang ekonomi. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya interaksi di bidang ekonomi. Ini adalah contoh pasar tradisional anak-anak ya. Selanjutnya yaitu interaksi sosial dalam berbagai bidang. Interaksi ini terjadi karena adanya faktor-faktor. Misalnya interaksi dalam bidang sosial budaya. Kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita ini dapat diterima oleh lingkungan, ya. Interaksi dalam bidang sosial budaya ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Interaksi dalam bidang pendidikan itu membuat proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, ya. Jadi melalui bidang pendidikan formal, informal, dan non-formal, ya. Jadi pendidikan itu akan berjalan dengan lancar. Pendidikan formal itu adalah pendidikan yang berlangsung dari SD sampai perguruan tinggi. Non-formal itu adalah pendidikan yang menunjang pendidikan formal seperti kursus, bimbingan belajar ya. Sedangkan pendidikan informal itu adalah pendidikan yang berlangsung di keluarga atau di lingkungan masyarakat ya. Nah, selanjutnya interaksi dalam bidang ekonomi. Masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli. Itu merupakan contoh interaksi dalam bidang ekonomi ya. Nah, demikian dulu anak-anak penjelasan Bu Guru di tema 4 subtema 3 kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Dan nanti kalian jawab LKS kalian. Kita akan ulangan hari Kamis dan Jumat ya. Selamat belajar anak-anak. Akhir kata Bu Guru tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.